saya mohon izin share screen. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita mulai, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu setengah putaran. Jadi setelah UTS nanti kurang lebih masih ada 4 materi lagi yang kita bahas, kemudian nanti lanjut ke UAS. Baik, kita lanjut di sini, saya akan slideshow dulu. Baik, kita lanjut di setengah putaran. Nah, apa itu setengah putaran? Nah, kita di sini juga bagian dari transformasi yang kita bahas, yaitu tentang setengah putaran. Nah, di sini sudah saya definisikan bahwa sebuah setengah putaran dengan pusat A dinotasikan dengan SA, ini notasinya ya. Artinya setengah putaran dari titik A adalah suatu padanan yang didefinisikan untuk setiap titik P pada bidang sebagai berikut. Yang pertama ini, jika titik P letaknya berbeda dengan titik A, misalkan di sini, ada titik P di sini misalkan, dan ada titik A letaknya berbeda, maka SAP sama dengan P aksen. Dengan A merupakan titik tengah P aksen. Jadi P aksen nanti ditarik garis, titik P melalui titik A, sehingga titik A ini merupakan titik tengah antara P aksen. Jadi ini jarak ke PA dan A ke P aksen dia sama. Nah, ini definisinya pertama. Jika P tidak sama dengan A, kita lihat P tidak sama dengan A letaknya, maka SAP sama dengan P aksen. Dengan A titik tengah P aksen. Nah, maka kita bisa ilustrasi gambar seperti ini. Kemudian yang kedua, jika P sama dengan A, maka SAP sama dengan P sama dengan A sama dengan SAA. Artinya setengah putaran dari titik P terhadap A, yaitu P, juga sama dengan A, juga sama dengan setengah putaran dari titik A terhadap titik A. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ada titik A di sini, P sama dengan A, maka titik P ini diputar setengah putaran terhadap titik A, yaitu sama dengan P itu sendiri. Jadi di sini sama dengan, kalau saya tuliskan S A P. Bentar, saya masuk, saya admit dulu. Kemudian titik A juga kalau diputar setengah putaran terhadap titik A, yaitu dirinya sendiri, sama dengan S A A. Jadi ini ilustrasi dari definisi yang kedua. Jelas nggih? Jika P tidak sama dengan A, maka SAP atau titik setengah putaran dari titik P terhadap titik A yaitu sama dengan P aksen, di mana A-nya merupakan titik tengah P aksen. Itu nggih. Saya ilustrasikan seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua, jika P sama dengan A, maka SAP atau setengah putaran dari titik P terhadap titik A sama dengan P sama dengan A, sama dengan SAA juga. Ini definisi yang perlu dipahami pada setengah putaran, karena akan kita gunakan untuk materi berikutnya, artinya di setengah putaran ini. Oke, kita lanjut. Nah, ada sebuah teorema bahwa setengah putaran adalah satu transformasi. Nah, kita misalkan SA sama dengan setengah putaran atau merupakan setengah putaran. Pak, saya nggak mau SA sama dengan PA. Nah, monggo enggak apa-apa. Teman di sini kita sepakati aja biar mudah ya setengah putaran S. Nah, maka saya gunakan istilah SA, setengah putaran dari titik A merupakan setengah putaran. Maka SA atau setengah putaran sebuah transformasi jika memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, kita sudah pelajari bersama-sama. Jika dia suatu transformasi, maka dia pasti memenuhi 3 syarat, yaitu merupakan fungsi surjektif dan injektif, atau fungsi dan bijektif. Bijektif berarti dia surjektif dan injektif. Maka dapat kita ketahui
bahwa SA setengah putaran dengan pusat A, yang kita misalnya tadi di sini, P pada bidang, nah bidangnya misalkan bidang yang putih ini, layar putih, jika P sama dengan A, maka SAP sama dengan P sama dengan A, yang tadi kita bahas, definisi. Kemudian, saat P tidak sama dengan A, maka SAP sama dengan P aksen, di mana A titik tengah PP aksen. Sehingga ada titik P dan titik A di sini, dia letaknya berbeda. Kemudian didefinisikan bahwa A merupakan titik tengah dari PP aksen, sehingga dari P ke A kita teruskan sampai ke titik P aksen, di mana PA sama dengan AP aksen. Ini definisi dari setengah putarannya yang akan kita gunakan nantinya. Oke. Jadi saya bersifat mengingatkan kembali bahwa kita gunakan definisi dari setengah putaran tadi yang sudah kita bahas. Lanjut. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa SA suatu fungsi. Nah, kita menunjukkan dia suatu fungsi atau bukan. Bapak kan sudah terlihat dia fungsi, Pak. Tidak apa-apa. Jadi kalau kita lihat tadi, benar. Kita lihat tadi kalau di sini sudah terlihat dia sebenarnya sudah fungsi. Jadi kalau misalkan nanti di ujian keluar, misalkan teman-teman nggak ingin menunjukkan fungsinya, jelaskan saja ini. Bahwa yang pertama, dia menunjukkan fungsi karena memetakan dari prapeta ke petanya. Ini kan prapeta, ini petanya. Nah, kemudian yang kedua juga sama. Ini prapetanya P aksen merupakan petanya, sehingga jelas dia sudah fungsi. Cuma di sini kita coba menunjukkan apakah dia fungsi atau bukan melalui cara yang berbeda. Di sini akan dibuktikan bahwa SA satu fungsi. A anggota bidang V ini bidang V ini harusnya besar, maaf ini. SA memetakan dari V ke V asal ke V hasil. Jadi saya tulis seperti ini, saya kira karena sudah pernah kita bahas, sehingga kalau sudah muncul seperti ini, anggap saja bahwa ini V asal ke V hasil. Ambil sebarang titik, yaitu misalkan R di bidang V. R untuk definisi pertama, berarti ini definisi yang pertama. Nah, definisi pertama, R sama dengan R aksen, maka SAR sama dengan R aksen sama dengan R. Ini kita gunakan definisi yang pertama. Kemudian, jika dia berbeda, R tidak sama dengan R aksen, maka terdapat RR aksen sehingga ada dengan tunggal sebuah titik A di atau anggota RR aksen, sehingga RA sama dengan AR aksen. Saya ulang lagi bacanya. Jika diketahui R sama dengan R aksen, maka terdapat atau ada RR aksen atau ruas garis yang dilalui oleh titik RR aksen, sehingga terdapat dengan tunggal sebuah titik yaitu titik A, anggota ruas garis yang dilalui oleh titik RR aksen, sehingga RA sama dengan AR aksen. Sehingga A merupakan titik tengah dari RR aksen. Kita merujuknya pada definisi setengah putaran. Maka SAR sama dengan R aksen. Akibatnya, untuk setiap R di bidang V, terdapat dengan tunggal, yaitu titik A, di bidang V, sehingga SAR sama dengan R aksen. Jadi SA satu fungsi. Jadi gambarnya seperti ini. R aksen letaknya berbeda. Kita hubungkan, kita gunakan definisi yang kedua dari setengah putaran, maka muncul sebuah titik, saya namakan titik A, yang dimana merupakan titik tengah antara R aksen.
Gini. Sehingga RA sama dengan AR aksen. Sehingga terbukti bahwa dia satu fungsi karena apa? Dia memetakan dari prapeta ke petanya. Atau kalau pada himpunan berarti dari domain ke kodomain sehingga dapatkan ranknya atau hasilnya. Gitu nggih. Berikutnya akan ditunjukkan bahwa dia surjektif dan injektif. Jadi di sini akan ditunjukkan bahwa dia surjektif dan injektif. Karena syarat dari transformasi dia fungsi, kemudian surjektif dan injektif. Untuk menunjukkan SA atau setengah putaran dengan titik pusat A, surjektif. Nah, kita ingat kembali waktu kita bahas tentang bagaimana menentukan surjektif. Berarti kita ambil satu prapeta, tunjukkan dia kita ambil satu peta, tunjukkan apakah dia memiliki prapeta atau tidak. Nah, jika dia memiliki prapeta, maka dia surjektif. Nah, kita gunakan konsep itu. Jadi akan ditunjukkan dengan kita ngambil terdapat P aksen atau petanya di bidang V sehingga SAP sama dengan P aksen. Artinya terdapat prapeta saat kita ambilkan petanya. Ambil sebarang di sini kita mulai ambil sebarang P aksen di bidang V. Jadi kita ambil peta di bidang V. Kita akan menunjukkan apakah dia memiliki prapeta atau tidak. P aksen di bidang V. Sehingga P aksen sama dengan SAP. Nah ini jika P sama dengan A, nah ini kita tunjukkan yang pertama. Jika P sama dengan A, maka SAA sama dengan A aksen sama dengan A. Jadi untuk setiap P aksen di bidang V, terdapat P aksen sama dengan P sama dengan SAP. Kita gunakan definisi yang pertama dari setengah putaran. Kemudian yang kedua, jika P tidak sama dengan A, maka A menjadi sumbu ruas garis PP aksen. Kita kembali ke konsepnya. Berarti SAP sama dengan P aksen. Sehingga saat di P sama dengan A ataupun P tidak sama dengan A, ternyata kalau kita ambilkan petanya, yaitu P aksen tadi, ternyata memiliki prapeta. Sehingga terbukti bahwa SA merupakan surjektif. Tadi sekali lagi, untuk menunjukkan dia surjektif, kita ambil satu peta, tunjukkan apakah dia memiliki prapeta atau tidak. Nah, tentunya untuk menunjukkannya kita mendekatinya dengan definisinya. Dalam hal ini definisi setengah putaran tadi. Jika P sama dengan A bagaimana? Jika P tidak sama dengan A itu bagaimana? Kemudian akan dibuktikan bahwa SA injektif atau satu-satu. Misal B1 tidak sama dengan B2, saya namakan dua titik yang berbeda. Kasus pertama, jika B1 sama dengan B2 sama dengan A, maka untuk B1 sama dengan A, maka SA B1 sama dengan B1 sama dengan B1 aksen. Saya namakan persoalan pertama. Untuk B2 sama dengan A, maka SA B2 sama dengan B2 sama dengan B2 aksen. Saya namakan kedua persamaannya. Dari 1 dan 2 diperoleh bahwa SA B1 sama dengan SA B2 karena B1 sama dengan B2. Jadi kita diganti dengan definisi yang pertama dari setengah putaran. Jadi pada kasus pertama untuk B1 sama dengan B2 sama dengan A ternyata petanya juga sama, yaitu SAB1 sama dengan SAB2. Kemudian untuk kasus yang kedua, ambil B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan A. Kalau tidak sama dengan sekarang yang berbeda, kita mengacu pada definisi yang kedua. Ambil sebarang B1, B2 di bidang V, dengan B1-nya tidak sama dengan B2. B1 tidak sama dengan A, kita lihat di atas tadi. B2 juga sama, tidak sama dengan A. B1, B2, oh ini B1 bukan B2.
Ini B1. B1, B2A tidak segaris. Sehingga SA B1 sama dengan B1 aksen dan SA B2 sama dengan B2 aksen. Jelas ya? Antara B1 di B2 maka harusnya kotanya juga berbeda. Nah, kita coba kita andaikan bahwa SA B1 atau petanya yaitu SA B1 sama dengan SA B2. Kita andaikan dulu apakah nanti perapetanya sama atau tidak. Karena SA B1 sama dengan SA B2 atau petanya sama, maka B1 aksen sama dengan SA B1 sama dengan SA B2 sama dengan B2 aksen. Sehingga diperoleh B1 aksen sama dengan B2 aksen dan B1 sama dengan B2. Nah, menurut teorema, melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis. Ingat di geometri dasar dulu. Dan ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa B1 tidak sama dengan B2. Ini kontradiksi karena tadi di awal ini kita sudah ambil bahwa B1 tidak sama B2. Pengandaian B1 tidak sama B2, maka SA B1 sama dengan SA B2 tidak benar atau kurang tepat. Jadi harusnya SA B1 juga tidak sama dengan SA B2. Jadi terbukti bahwa SA itu injektif. Karena SA suatu fungsi surjektif dan injektif, maka SA adalah suatu transformasi. Jadi terbukti bahwa suatu setengah putaran adalah transformasi. Jadi benar bahwa setengah putaran juga transformasi. Jadi untuk menunjukkan transformasi, sekali lagi saya ingatkan, cukup teman-teman memperlihatkan dia fungsi, kemudian dia fungsi surjektif dan fungsi injektif. Kalau ketiganya ini terpenuhi, maka jelas dia transformasi. Saya ingatkan kembali juga bahwa untuk menunjukkan surjektif, kita cukup ambil satu peta, tunjukkan apakah dia memiliki prapeta atau tidak. Sedangkan kalau untuk injektif, kita bisa ambil dua titik yang berbeda, dan kita tunjukkan apakah nanti petanya itu berbeda atau sama. Kalau untuk injektif. Oke, kemudian di sini ada teorema. Andaikan A sebuah titik, garis G dan H berpotongan tegak lurus di A, maka SA sama dengan MG MH. Jadi kalau saya ilustrasikan, ada sebuah titik dan dua buah garis, misalkan di sini, misalkan di sini garis G, garis H, dan ada sebuah titik A yang berpotongan tepat di tengah. Ini ilustrasi gambarnya. Diketahui A sebuah titik, G dan H dua garis tegak lurus yang berpotongan di A. Nah, kita menunjukkannya dengan definisi yang sudah kita bahas tadi. Di sini yang pertama itu P tidak sama dengan A. Karena G tegak lurus dengan garis H, maka dapat dibentuk sebuah sistem sumbu ortogonal dengan G sebuah sumbu X. Nah, ini saya balik. Dan H sebagai sumbu Y. Atau juga dibalik bisa seperti ini. G sebagai sumbu Y, H sebagai sumbu X. Mungkin nanti sama saja, tergantung nanti permisalan dari teman-teman. A sebagai titik asal. Jadi ambil titik P di bidang V. Kita berikan gambar ini. Ini garis H pada sumbu Y dan garis G pada sumbu X. Nah, tadi saya ambilkan sebuah titik A-nya di sini, perpotongan garis G dan garis H. Kemudian saya ambil sebuah titik di bidang V ini, saya ambil di sini misalkan di kuadran 1, sehingga nilai P yaitu X, Y. Ditunjukkan bahwa untuk setiap P berlaku SAP sama dengan MG, MH, P. Jadi kalau ini kita mengacu pada sini, kita ilustrasikan dulu sebelum ke penunjukannya. Bahwa jika P dicerminkan terhadap garis H, ini garis H, diperoleh P aksen.
Kemudian hasilnya ini kita tetap garis G. Garis G itu sama dengan garis X. Ya. Kita dapatkan di sini yaitu P double aksen atau min X, min Y. Itu kalau kita ilustrasikan pada gambar. Nah, sekarang kita coba tunjukkan bersama-sama bahwa SAP sama dengan MG MHP kan. Jadi kan SA sama MG MH, sehingga saat kita ambil sebuah titik, maka titik P ini diputar selama putaran dan titik A itu bagaimana, yaitu MG MHP. Nah, andaikan P X, Y tidak sama dengan A, kita lihat letaknya P dengan A sudah berbeda, dan SAP sama dengan P double aksen X1, Y1. Kita belum tahu nilai X1, Y1 ini. Jadi kita tuliskan X1, Y1. Karena SAP sama dengan P double aksen, maka A titik tengah. Jadi dari ilustrasi gambar ini, SAP yaitu P double aksen, maka A merupakan titik tengah antara P double aksen. Nah ini saya kurang. Sehingga 0,0 karena A yaitu di titik tengah antara X dan Y atau G dan H, maka yaitu nilai 0,0 sama dengan X1 tambah X bagi 2, Y1 tambah Y bagi 2. Jadi kita ambil di tengahnya, berarti X1 atau X pada P ditambah dengan X pada P double aksen bagi 2, kemudian Y pada P ditambah Y pada P double aksen dibagi 2. Nah, maka kalau kita uraikan, kita peroleh X1 plus X sama dengan 0. Nah, ini jangan bingung ya. Jadi dari sini kita urai tadi yang, atau di sini aja enggak apa-apa. Kan tadi kan X1 tambah X dibagi 2 tadi kan sama dengan 0. Kemudian yang Y juga sama, Y1 ditambah dengan Y dibagi 2 sama dengan 0. Nah, ini kita uraikan. Untuk X1 tambah X bagi 2 sama dengan 0, kita kalau 2 kita bisa ruaskan di sini jadi perkalian, sehingga kalau ini diperoleh X1 ditambah X sama dengan 0. Begitu sama di sini, Y1 tambah Y sama dengan 0 juga, karena 2-nya kalikan 0 yaitu 0. Nah, sehingga di sini X1 tambah X sama dengan 0, ekuivalen dengan X1 sama dengan min X, karena X-nya pindah ruas. Jadi di sini X1 yang masuk. X1 sama dengan, karena di sini positif, pindah ruas jadi min X. Sama juga di sini, Y1 sama dengan min Y. Oke, jadi kita peroleh X1-nya yaitu min X, Y1-nya yaitu min Y, sehingga SAP-nya yaitu min X, min Y. Kalau kita berdasar dari gambar yang ada. Nah, kemudian untuk komposisi atau hasil kali pencerminannya itu MG MHP yang tadi saya sampaikan pada gambar bahwa MG MHP P dicerminkan terhadap garis H tadi. Nah, ini dapatkan min X, Y. Kemudian min X, Y dicerminkan terhadap garis G dapatkan min X, min Y yang tadi ini. Artinya MG MHP sama dengan min X, min Y. Dari persamaan 1 di atas ini dengan 2 diperoleh bahwa SAP sama dengan MG MHP. Jadi SA sama dengan MG MH. Ini kalau kita melihat pada P tidak sama dengan A. Sekarang kita lihat kasus yang P sama dengan A, karena tadi di setengah putaran definisinya ada 2, yang P sama dengan A dan P tidak sama dengan A. Nah,
Tadi coba kita lihat dari P dikali sama A dulu. Sekarang kita lihat P sama dengan A. Menurut definisi, SAA sama dengan A. Definisi. Saya tuliskan satu di sini. Kemudian MGMHA sama dengan MGA. Artinya titik A itu dicerminkan terhadap titik A garis H. Nah, ini titik A dicerminkan terhadap garis H sama dengan A. Kemudian dicerminkan lagi terhadap garis G sama dengan A juga. Artinya tetap ada di sini. Jadi dari persamaan 1 dan 2 diperoleh SAA sama dengan MGMHA. Jadi SA sama dengan MGMH. Dari kasus 1 dan kasus 2 yaitu pada P tidak sama dengan A dan P sama dengan A, terbukti bahwa SA sama dengan MGMH. Jadi itu terbukti bahwa setengah putaran yaitu merupakan 2 kali pencerminan yaitu MGMH dalam hal ini. Nah, kemudian ada sebuah teorema lagi di sini. Jika garis G dan garis H dua garis yang berpotongan tegak lurus, maka MG MH sama dengan MH MG. Saya ilustrasi gambarnya seperti ini, ada garis H, ada garis G. Garis H saya balik sekarang yaitu di X, garis G yaitu sebagai E. Perpotongannya tegak lurus di titik A ini. Yang pertama kita lihat jika P sama dengan A, maka MGMHA, nah kita lihat titik A dicerminkan terhadap garis H sama dengan A. Kemudian titik A atau aksen di sini sama dengan saya tuliskan kalau lengkap. Kemudian A aksen ini dicerminkan terhadap garis G, yaitu tetap di titik A. Jadi sini sama dengan A double aksen. Kemudian kita balik, titik A ini dicerminkan terhadap garis G. Kalau tadi terhadap garis G dulu, terhadap garis G ternyata sama dengan A. Kemudian A aksen ini dicerminkan terhadap garis H sama dengan A juga. Sehingga terbukti bahwa MH MGA hasilnya sama yaitu MG MHA atau sama dengan di sini yaitu A. Nah, maka untuk kasus P sama dengan A terbukti bahwa dia sama. Kalau kita balik MH MGA sama dengan MG MHA. Nah, yang kedua misalkan di sini kasus P tidak sama dengan A. Misalkan di sini P X, Y P-nya. Garis G sebagai sumbu Y dan garis H sebagai sumbu X di sini. Kita taruhlah ambil titik P di sini misalkan. Nah, yaitu X, Y. Pak, apakah boleh kalau selain X, Y, saya misalkan X, min Y? Boleh sekali. Nah, cuma di sini saya ambilkan yang paling mudah dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi kalau mencoba selain dari P, X, Y, boleh. Kita lihat di sini, pertama dari P yang dicerminkan terhadap garis H yaitu ini balik ke bawah ya. Kita peroleh P aksen, berarti P aksen di sini. Nanti masuk lagi. Nah, X-nya masih positif, Y-nya yang negatif. Nah, kemudian setelah dicerminkan terhadap garis H, dicermin lagi terhadap garis G. Garis G itu sumbu Y. Jadi ke sini. Dapatkan P double aksen. Nah, dia nilainya X-nya negatif atau min, Y-nya juga sama. Sehingga saat titik P dicermin terhadap garis H, kemudian dicermin lagi terhadap garis G, yaitu hasilnya min X, min Y. Nah, sekarang kita balik. Titik P ini dicerminkan terlebih dahulu terhadap garis G. Berarti arahnya ke sini. Misalkan ini jarak yang sama tentunya. Dapatkan P aksen. Nah, P aksen di sini berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, kemudian
P aksen ini dicermati terhadap garis H, berarti ke bawah. Nah, dapatkan P double aksen. Jadi ini arahnya ke sini, nggih. Ternyata hasilnya sama. Sehingga benar bahwa MG MHP sama dengan MH MGP. Jadi terbukti bahwa MG MHP sama dengan MH MGP. Baik untuk yang P sama dengan A ataupun P tidak sama dengan A. Sehingga terbukti bahwa MG MH sama dengan MH MG. Oke, kemudian jika setengah putaran, maka S inverse-nya atau setengah putaran inverse-nya atau SA pangkat 1 atau inverse sama dengan SA. Nah, kita tunjukkan ini. Andaikan G dan H dua garis yang tegak lurus, sama G tadi, maka MG MH sama dengan SA dengan A titik potong antara G dan H. Tadi sudah kita buktikan ini, G. Jadi ada dua garis yang tegak lurus. Misalkan di sini garis G, garis H, dan ada titik A, dan dia tegak lurus. Tadi sudah kita buktikan bahwa SA sama dengan MG MH dengan A titik potong antara G dan H. Tadi sudah kita buktikan dan akan kita gunakan. Kemudian MG MH inverse sama dengan M inverse H kali M inverse G sama dengan S inverse A. Nah, ini kita ingat teorema transformasi balikan, kita gunakan di sini. Bahwa di transformasi balikan dulu sudah ditunjukkan bahwa MG MH inverse maka sama dengan di kebalikannya yaitu M inverse H kali M inverse G sama dengan S inverse A. Dulu sudah kita buktikan. Kita gunakan di sini. Ini tadi juga sudah kita tunjukkan. Kita gunakan di sini. Karena M inverse H sama dengan MH dan M inverse G sama dengan MG, ini juga sudah kita tunjukkan di transformasi balikan, nanti bisa dilihat kembali di transformasi balikan. Maka MH MG sama dengan S inverse A. Ini akibatnya. Karena G tegak lurus garis H pada yang diketahui, maka menurut teorema MG MH sama dengan MH MG yang baru saja kita bahas, sedangkan menurut teorema SA sama dengan MG MH yang sudah kita bahas sebelum MG MH sama dengan MH MG, sehingga diperoleh S inverse A sama dengan MH MG sama dengan MG MH sama dengan SA. Jadi S inverse A sama dengan SA. Jadi kita manfaatkan teorema yang barusan kita bahas dengan teorema yang sudah pernah kita bahas pada transformasi balikan. Nah, untuk transformasi balikan nanti teman-teman bisa membuka kembali terkait hal ini. Sehingga benar bahwa jika setengah putaran, maka inverse-nya juga setengah putaran. Nah, ini yang akan kita gunakan juga nantinya. Oke, berikutnya. Jika A, titik A, A, B, dan PX, Y, maka SAP adalah 2A min X, 2B min Y. Kita buktikan dengan mendekati definisi dari setengah putaran, yaitu ada dua, yang P sama dengan A, dengan P tidak sama dengan A. Nah, ini yang pertama saya tunjukkan untuk P tidak sama dengan A terlebih dahulu. Misalkan P double aksen sama dengan X1, Y1. Kita belum tahu nilainya ini. Kita misalkan. Dan SAP sama dengan P double aksen. Maka A titik tengah P double aksen. Sehingga diperoleh A, B, X1 plus X bagi 2, Y1 plus Y bagi 2. Jadi seperti biasa definisinya ada sebuah titik di sini P double aksen dan A merupakan titik tengahnya. Kita gunakan definisi dari setengah putaran. Nah, di mana titik A ini kita beri nama yaitu dalam koordinat A, B. P-nya berarti X,
Y. P double aksennya tadi ini X1, Y1. Sehingga kita peroleh A sebagai di tengah yaitu A, B. Berarti X tambah X1 bagi 2. Karena tengah di sini. Y tambah Y1 tambah Y bagi 2. Maka X1 plus X bagi 2 sama dengan A. Kita uraikan. Dan Y1 tambah Y bagi 2 sama dengan B. Sehingga diperoleh X1 tambah X bagi 2 sama dengan A itu ekuivalen dengan X1 tambah X sama dengan 2-nya pindah ruas dari pembagian jadi perkalian sama dengan 2A. Maka X1 sama dengan 2A min X, X-nya pindah ruas. Saya beri nama persamaan 1. Kemudian yang kedua, Y1 plus Y per 2 sama dengan B, ekuivalen dengan Y1 tambah Y sama dengan 2B, karena 2-nya pindah ruas, kalikan dengan B, ekuivalen dengan Y1 sama dengan 2B min Y, karena ini dari plus pindah ruas jadi negatif. Saya beri nama 2. Dari persamaan 1 dan 2, maka X1, Y1 sama dengan 2A min X, min Y. Karena SAP sama dengan P double aksen, maka SAP sama dengan X1, Y1 sama dengan 2A min X, 2B min Y. Jadi SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Sehingga terbukti jika A tadi A, B dan P, X, Y, maka SAP adalah 2A min X, 2B min Y. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu P sama dengan A. Kalau tadi kita ambilkan P tidak sama dengan A. Nah, sekarang kita ambilkan untuk P sama dengan A-nya ini. Itu. Karena P sama dengan A, maka X, Y sama dengan A, B. Karena A tadi A, B, P-nya X, Y. Yang kita lihat di sini, yang ini. Artinya A sama dengan X dan B sama dengan Y. SAP sama dengan SAA sama dengan A sama dengan A, B. Kita ingat definisinya karena P sama dengan A. A, B sama dengan 2A min A, 2B min B. Karena A-nya sama dengan A, B. Sama dengan 2A min karena A-nya sama dengan X, maka min X, 2B min karena B sama dengan D yaitu Y. Jadi SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Dari kasus yang pertama, P tidak sama dengan A, dengan yang B yaitu P sama dengan A, terbukti bahwa SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Jadi terbukti dengan pendekatan dua definisi setengah putaran, yaitu untuk yang P sama dengan A ataupun P tidak sama dengan A. Nah, ini contoh. Diketahui himpunan H sama dengan X, Y, di mana ini terlalu maju yang ada di sini. Nah, ada di sini. X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Jadi ini persamaan H. Dan titik A 4,3. C 3,1. G adalah sumbu X. Selidiki apakah A anggota dari MGSCH, jadi gabungan dari pencerminan dan setengah putaran. Carilah persamaan MGSCH-nya. Yang pertama, kita menunjukkan bahwa A anggota dari MGSCH. Maka ini ekuivalen, yaitu MGSC inverse A di H. Sesuai dengan teoremanya. Maka bisa tuliskan bahwa A di MGSCH ekuivalen dengan SC MGA. Kita gunakan teorema
transformasi balikan yang ini, yang dua ini. Ini saya namakan persamaan 1. Jika P X, Y, maka MGP-nya sama dengan X, min Y. Karena di sini apa? G-nya adalah sumbu X. Jadi saya buatkan aja di sini biar lebih jelas. Ini garis G sama dengan sumbu X. Sehingga kalau kita ambilkan P, di sini X, Y, maka kalau dicerminkan dalam garis G, dapatkan sini P aksen, maka jelas nilainya dia X-nya positif, Y-nya negatif. Kemudian dengan setengah putaran dari titik P terhadap titik C di sini dengan konsep tadi, C-nya yaitu diketahui 3,1. Nah, jadi kita gunakan konsep ini 2A min X, 2B min Y. Sehingga 2A min X-nya 2A, 2 kali C-nya yaitu 3A-nya, min X, 2 kali B-nya 1, min Y. Sehingga sama dengan 2 kali 3, 6 min X, 2 min Y. Jadi ini gunakan konsep tadi. 2A min X, 2B min Y. Nah C-nya yaitu ini A, 3, ini B-nya 1. Jadi MG SC inverse P sama dengan SC MGP sama dengan SC P tadi dicerminkan terhadap garis G yaitu X, min Y yang ini sama dengan 6 min X, 2 min Y. Ini maaf ini salah. Harusnya min ya. Saya beri nama persamaan 2. Maka MG SC inverse A sama dengan SC MGA sama dengan 2, min 1. Nah, kenapa 2, min 1? Karena lihat A-nya yaitu 4,3. Sehingga kita masukkan 6 dikurangi 4. Di sini berarti kan X-nya 4, di sini 3. Sehingga 6 kurangi 4 sama dengan 2. 2 kurangi 3 sama dengan min 1. Jadi SCMG-nya 2, min 1. Dari 1 diperoleh 2, min 1. Artinya dia di luar H atau anggota HH. Di sini itu X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Berarti A itu bukan anggota MGSC-nya. Nah, untuk menunjukkannya tinggal kita masukkan. Tadi kan di sini X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Jadi persamaan hanya ini. Nah, kita masukkan ke sini. X-nya 2. 2 kuadrat ditambah 4 kali min 1 kuadrat sama dengan 16. Nah, kita lihat 2 kuadrat 4 ditambah 4 kali min 1 kuadrat 1 berarti 4 sama dengan 16. Sehingga sini 8 sama dengan 16. Sehingga dia tidak sama. Jadi titik A ini itu bukan anggota dari MGSCH. Jadi untuk menunjukkannya kita masukkan ke dalam persamaannya. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, MGSCH karena tadi diminta persamaannya Nah, ini cara persamaan MGSCH-nya. MGSCH, SCH tadi sudah diketahui X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Ini diketahui karena persamaannya yaitu itu. Kemudian ini dicerminkan SC X kuadrat 4Y kuadrat sama dengan 16. Berarti kita masukkan ke dalam tadi konsep yang 2A min X, 2B min Y. Nah, kita lihat konsep ini. Maka 2 kali 3 min X kuadrat tambah 4 kali Y-nya yaitu 2 kali 1 min Y kuadrat sama dengan 16. Nah, ini X-nya 3, Y-nya 1 diambilkan dari titik tadi. Nah, ini.
C-nya 3,1. Sehingga X-nya ini yaitu 2A min X, berarti 2 kali 3, karena dicenggi, 3 min X kuadrat tambah 4 kali 2B min Y, berarti 2 kali B-nya 1. Jadi saya ulang lagi di sini. C tadi yaitu titiknya 3,1. 3 sebagai A, B yaitu 1. Sama dengan 16. Kita uraikan. 6 min X kuadrat plus 4 kali 2 plus Y kuadrat sama dengan 16. 6 min X kuadrat plus 4 kali 2 plus Y kuadrat sama dengan 16. Artinya pusatnya itu X sama dengan 6. Dan untuk Y-nya min 2. Atau kalau kita urai, X kuadrat plus 6, 4Y kuadrat min 12X plus 16Y plus 36 sama dengan 0. Ini persamaannya. Dari 3 yang diketahui bahwa PX, Y di MGSCH ekuivalen dengan persamaan X kuadrat plus 4Y kuadrat min 12X plus 16Y plus 36 sama dengan 0. Ini artinya persamaannya dari MGSCH yaitu ini. Oke. Baik, sekarang itu materi setengah putaran yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Monggo kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, saya persilakan. Setelah ini nanti kita lanjut di forum diskusi. Di forum diskusi nanti bisa didiskusikan terkait permasalahan tugas akhirnya, nanti saya treatkan di situ. Monggo silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan. Nanti seperti biasa hasil rendering ini video akan saya share juga. Monggo silakan kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan. Atau belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, kalau belum ada nanti setelah ini kita lanjut di asinkronus, artinya masuk di forum diskusi. Nanti saya ceritakan permasalahannya yang sama dengan tugas akhir. Sehingga nanti harapannya tugas akhir sudah bisa diunggah hari ini juga. Karena saya sudah batasi sampai jam 4, kalau tidak salah, jam 8, saya lupa. Gitu, okay. Jadi nanti silakan setelah ini lanjut di forum diskusi. Jangan lupa presensi. Harapan saya teman-teman semua bisa memahami dan mengerti dari apa yang saya sampaikan. Kemarin untuk UTS ada yang belum mengumpulkan atau ada yang belum ikut? Belum ada, baik. Baik, sekali lagi saya persilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya akhiri dan lanjut di forum diskusi. Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya kira cukup penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi di sini kita belajar bersama. Teman-teman juga bisa meng-cross check juga kalau memang saya ada yang kurang tepat. Dan setelah ini nanti kita lanjut di forum diskusi. Akan saya buatkan triknya di forum diskusi sehingga nanti teman bisa berdiskusi di situ. Yang saya treatkan nanti itu terkait tugas akhirnya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin end meeting ya.